udah haknya Allah, jadi kita sih kayaknya bersabar, lakukan sebisa mungkin menjadi istri yang baik. Kalau misalkan di luar dari itu ya di luar kendali kita sih. Si itu Dewi ya, Gimana dulu aku support doang aja. Gini aja. Sekarang kan Maret ya masa kayak perselingkuhan gitu. Kakak Kak, lihat maaf gitu Kak, gimana? mic-nya Kak. Oh iya, yang mana nih Mbak? Enggak, bareng aja Kak ini. Oh, bareng aja ya. Enggak. Jangan diangkat. Agak ke bawah aja Kak, agak ke bawah. Di situ bingung. Marah dengan mantan yang kayak misalnya kasus itu di keluarga. Mbak Sun menyikapinya seperti apa sih? Lihat. Menyikapinya apa ya Mbak? Kita tuh nggak bisa mengkontrol semua dalam hidup ya. Kadang ya kita apalagi udah ibu, udah banyak urusan, udah anak, sekolah, suami segala macam. Jadi kita lillahi ta'ala aja sih Mbak. Kita kan menikah karena Allah. Jadi menurut aku semua kembalikan ke Allah. Gak ada yang Kamera, Kak. kita titipin anak, titipin suami, titipin keluarga, semua sama Allah. Jadi kapanpun Allah ambil, mau Allah itu udah haknya Allah. Jadi kita sih kayaknya bersabar, lakukan sebisa mungkin menjadi istri yang baik. Kalau misalkan di luar dari itu ya di luar kendali kita sih. Tapi Adri kalau melihat suami yang seperti itu, Mbak memaafkan atau kayak gimana sih menyikapinya? Pasti Iya. itu kan sakit banget kan bagi kita perempuan ya. Beda-beda ya Mbak, orang mungkin lihatnya kan faktor anak, terus faktor-faktor yang lain gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih, aduh nggak kebayang ya Mbak gimana rasanya. Jangan sampai. Iya, amit-amit ya. Tapi kalau ada temen yang cukup kayak gitu-gitu gimana sih Mbak? Ya misalkan ada Supportnya mungkin seperti apa sih Kak? Kalau ada orang yang cerita, aku sih nggak pernah ngejudge ya, baik itu misalkan istrinya atau suaminya, karena itu bukan hak kita ya, apalagi masalah rumah tangga gitu. Mau keputusan yang diambil bagaimana, sebagai teman kita dukung aja sih, itu dukung yang terbaik. kasih solusi juga ya gimana. Aduh, ngasih solusi kita aja hidup belum bener ya Mbak, jadi kayaknya kita nggak berani ngasih solusi. Palingan kita balik lagi ke agama ya. Kalau agama adalah Islam kan ya tabayun segala macam. Kalau memang udah nggak kuat ya lambaikan tangan ke tangan gitu kan. Tapi sebagai sahabat seperti apa sih Kak Ada melihatnya, Kak? sahabat yang Support mungkin Kak. Iya. Diperlakukan cobaan seperti kayak itu gitu, kan? ada sahabat. Intens nggak kalian komunikasi sebenarnya Cerita sama mau Dewi? Iya. Pokoknya buat aku tuh dua-duanya baik, Andrew baik, Dewi baik ya. Setahu aku Andrew tuh sebagai suami yang baik kok, dia sebagai ayah yang baik, dia bertanggung jawab, dia family man, dia ngurus anak segala macam, sama itu sayang. Cuman kalau ujian orang beda-beda ya. Gitu. Kaget nggak sih ada kayak gitu? Kabar kayak gitu ya. Iya pastilah ya gitu, maksudnya terjadi pada orang terdekat dan bukan sesuatu yang untuk mudah untuk dijalani gitu. Berat. Tapi Sempat Dewi komunikasi pernah- nggak sih Kak mungkin sama mereka, kasih support, semangat atau gimana? Iya, sama Dewi aku selalu WA. Tapi udah lama gak ketemu juga sih. Tadinya mau ketemuan, cuman kan aku bilang dia harus healing dulu lah, jangan terlalu banyak ketemu orang dulu kalau bisa. Maksudnya istirahat aja, fokus ke bayi. Kondisinya Tapi saat Dewi ini seperti sendiri apa Kak? nih Kak? Ini kan Kan lagi sedang hamil mengandung tua, juga. Sehat, kalau dia suaranya kuat, sehat, masih kerja gitu. Oh masih kerja? Iya masih kerja, masih dia orangnya tuh sangat produktif sekali. Jadi juga dia pekerja keras gitu. Jadi ya semoga bisa terus menjalani hidup dengan tawakal aja. Tapi udah lama Kak Eva berteman dengan Dewi sendiri. Oh kemarin karena syuting tahun lalu, karena syuting bareng-bareng. Tapi komunikasi sama Kak Andrew-nya juga nggak sih? Enggak. Lebih ke Dewi ya. Iya, lebih ke support woman aja sih. Dia sempat shock banget ya cerita kayak gitu. Waktu cerita kayak gitu sempat shock banget ya sih. Nangis Ya, nggak sih? Pastilah ya. Ya kalau sama perempuan pasti maksudnya nggak akan nyangka terjadi gitu kan ya. Walaupun ya endingnya gimana kita kan belum tahu, doain aja sih yang terbaik. Maksudnya kadang ada netizen yang kita harus gimana nih, harus belain apa gimana. Menurut aku sih nggak. Sebenarnya orang kan bicara di sosial media itu kan biasanya karena untuk sharing juga sebagai seorang perempuan gimana mengalami hal yang sama, terus untuk memvalidasi emosi juga. Apalagi kan lagi hamil begini ya, kalau misalkan disimpan mungkin bisa pecah pembuluh darah ya Mbak ya. Jadi lebih baik mungkin ya sharing untuk memvalidasi emosi. Jadi menurut aku sih ya sebagai netizen berempati aja, nggak usah yang terlalu berlebihan gimana. Sekarang usia kehamilannya berapa Kak? Kayak 7 bulan. Tapi Kak Eva, Kak Dewi pernah kecetus pengen pisah nggak sih sama Andrew sendiri? Ke lu cerita pengen pisah? Karena saking nggak kuatnya gitu. Ya apa
ya. namanya emosi ya. Mungkin kalau pas lagi emosi kan ada rasa cukup ya gitu, nggak maksudnya memberikan waktu atau kesabaran gitu. Cuman aku bilang kalau misalkan boleh nggak ngapa-ngapain dulu, emosinya dikeluarin aja dulu, tapi jangan ngapa-ngapain dulu, jangan ngambil langkah-langkah dulu. Cuma kan nggak tahu ya orang. Sempat cerita juga nggak sih kalau Dewi itu merasa kayak wanita yang kurang sempurna, kita apa gimana sih? Ada insecure dalam dirinya gitu sampai mohon maaf diselingkuhin. Kalau cewek sih biasa kan mungkin namanya wanita yang baik pasti akan berintrospeksi ya, apa gue ada yang kurang ya, apa salah di gue ya gitu. Terus ya sebagai teman kita kan aku lihat dia sebagai istri yang baik kok, dia ngurus anak banget, dia mau kerja syuting aja dia mikirin anak segala macem, dia juga ngurus suami, dia mau aku udah deh, lo nggak ada salah, ini memang ujian aja. Tapi gemes juga nggak sih ngeliat tingkah laku dari kemudian si Andrew ini nih? Sebagai teman, sebagai cewek sih gemes juga sih ya. Cuman kan gimana ya, kita nggak bisa ngejudge orang sih. Tapi mereka masih tinggal bareng nggak sih, Eva? Aku nggak tahu, tapi kalau misalkan dilihat dari dari sosial media sih kayaknya udah enggak ya. Mungkin lagi ada timing untuk ini ya, timing untuk sama-sama introspeksi diri. Kak, untuk Soraya Rashid sendiri kenal nggak sih Kak? Mungkin nggak kenal Mbak. Iya. Tapi melihat, maaf ya aku. Satu lagi melihat TDP sendiri yang begitu kuat menjalani cobaan ini seperti apa? Apa? Melihat kekuatan TDP sendiri seperti apa? Oh dia sih aku salut sama dia. Dia masih elegan, masih sabar gitu. Kadang aku bilang, kalau gue jadi lo sih gue udah ngamuk ya, udah tantrum gue gitu. Tapi kan maksudnya cara dia menghandle ini cara bicara dia kepada orang tertuju juga masih gimana ya, nggak yang ngamuk-ngamuk gitu. Kak, tapi di lingkungan kerjaan gimana Kak? Di lingkungan kerjaan kan kalian Andrew dan Dewi sendiri kan di sinetron gitu. Berpengaruh nggak sih ke lingkungan kerja mungkin? Kalau kerjaan sih kita lebih ke masing-masing ya Mbak, lebih ke profesional kerja. Kak, terakhir apakah dirimu menjadi protektif Kak ketika melihat ada laki-laki seperti itu gitu terhadap suamimu? Aku sama suami aku balik lagi gini aja sih Mbak, Mas, aku percaya sama suami aku 90% ya, 10%-nya aku serahin sama Allah. Kita nggak tahu ujian orang gimana ya. Kadang kita ngerasa, cantik berkarir begini, tapi walau malam kadang mungkin suaminya baik ternyata di belakang gimana. Jadi aku selalu bilang sama suami aku, iya kamu di rumah suami aku, tapi di luar kamu jaga diri gitu. Misalnya jaga marwah istri, jaga marwah suami. Selebihnya kalau lu macam-macam urusannya sama Tuhan gitu aja sih. Gak bisa lah gimana ya, kita mau dicantik-cantikin atau kita mau gimana ya, kalau memang ada Tuhan ngasih ujian mau bilang apa? Karena kan semua tuh punya Allah lah, kita nggak tahu, nggak bisa pegang sendiri gitu. Oke, makasih ya Kak Eva. Aku udah Thank you ya Kak Eva. Dadah.